Teman-teman semuanya, para pemuda Kota Pontianak dan sekitarnya, alhamdulillah hari ini kita bisa ngumpul nongkrong di sini dalam tongkrongan ilmu. Mudah-mudahan tongkrongan kita bukan hanya tongkrongan yang sifatnya hiburan, walaupun hiburan juga sesuatu yang mubah dalam Islam, sehingga kita nggak boleh melihat orang yang sedang mencari hiburan kemudian kita menjudge mereka sebagai orang yang sia-sia. Jangan-jangan orang yang lagi berhibur kita ngelihat hanya adegan liburan dan hiburannya, tapi kita nggak tahu sisa waktu yang dia pakai selebihnya adalah untuk beramal soleh. Ada orang yang adegan sholat diketahui orang banyak, tapi maksiatnya nggak ada yang tahu. Ada orang yang adegannya ibadah, sholat, beramal soleh, bantu orang, hampir nggak ada yang tahu, tapi ketika sesekali dia silap, lupa, nggak sengaja berbuat kesalahan, diketahui orang banyak, sehingga orang langsung menjudge dia sebagai orang yang tercela. Padahal bisa jadi celanya dia sedikit, cuman diketahui orang banyak sebagai ujian. Sedangkan ada yang lain celanya banyak, kebaikannya sedikit, tapi kebaikan yang sedikit itu diketahui orang banyak juga sebagai ujian. Jadi kita nggak bisa menjudge orang ketika misalnya nggak duduk dalam tongkrongan ilmu, nggak duduk dalam majelis ilmu, berarti hidupnya sia-sia, nggak bisa. Tapi yang duduk dalam majelis ilmu, mudah-mudahan ini sebuah kebaikan yang luar biasa, karena majelis ilmu itu adalah taman-taman surga yang masih ada di bumi. Jadi siapa yang biasa duduk di dalam taman-taman surga di bumi, berarti insya Allah dia akan menjadi orang yang pantas duduk muttaqiin alal araik, duduk dalam keadaan muttaqiun. Tahu nggak duduk muttaqiun itu kayak gimana? Banyak kan ayat kalimat muttaqiin tentang ahli surga yang duduk di dalam surga dalam keadaan yattaqiun atau muttaqiun. Gimana duduk muttaqiun? Ada yang tahu? Berarti belum bisa nih duduk di surga. Belum ada tutorial cara duduk di surga ya. Kan sekarang orang di mana-mana tuh ada tutorialnya, tutorial cara megang gelas gitu kan. Tutorial cara apa? Masing-masing ada stylenya. Yang anak-anak apa beatbox atau hip hop kan megang mic-nya kan gini banget gitu kan. Ada tutorialnya. Duduk juga kayak gitu. Cara jalan juga ada tutorialnya. Kalau orang yang dia model catwalk misalnya, dia ada tutorial jalan itu harus kaki kanan arahnya ke kiri lah, kaki kiri ke kanan, akhirnya keserimpet jatuh. Ini ada tutorialnya. Di surga juga ada, namanya muttaqiun. Muttaqiun itu duduk. Kalau cowok dia setengah berbaring, jadi siku kirinya ditaruh di sofa, kemudian kedua kakinya diangkat, kaki kanannya itu ditekuk ke atas, kemudian dia taruh kayak gini. Itu namanya muttaqiun. Orang Arab suka duduk kayak gitu kalau lagi makan kambing. Namanya yattaqi. Mereka duduk dalam keadaan santai kalau bahasa kita. Walaupun versi anak muda Indonesia mungkin itu nggak santai, riweh ya. Wah susah banget sih mau duduk aja. Ya udah, yang penting muttaqiun itu filosofinya santai. Sehingga saya mencoba untuk mentranslate muttaqiuna ala furush atau al araik, mereka duduk santai di atas kasur ataupun di atas sofa-sofa. Jadi kalau di dunia taman surganya adalah tongkrongan ilmu. Bahasa Arabnya majlisul ilmi. Majlis itu bahasa anak mudanya tempat nongkrong, jadi tongkrongan. Sedangkan di akhirat taman surganya adalah taman-taman yang ada di dalam surga Firdaus. Sehingga ketika kita bisa duduk dalam majelis ilmu, kita berbahagia dan bersyukur. Mudah-mudahan kita berada di dalam taman surga yang tepat, sehingga kalau kita sering duduk di taman surga itu,
insya Allah berarti kita akan diberikan oleh Allah kepantasan untuk bisa duduk dan hadir di dalam surga Allah di akhirat. Tapi buat teman-teman kita yang belum hadir dalam tongkrongan ilmu, yang mungkin nongkrongnya masih tongkrongan entertain, tongkrongannya lebih kepada hal yang sifatnya fun, chat, ngopi dan segala macam yang sifatnya hiburan, maka kita tidak boleh menjudge bahwa tongkrongan mereka sia-sia. Kecuali kalau itu perbuatan dosa, misalnya dia minum yang tidak halal, dia makan yang tidak halal, dia chatnya dengan yang belum dihalalin ya. Nah kalau itu mungkin nggak dijudge juga, ya kita doain aja. Kalau bisa sih no judgment, karena bukan bagian kita menjudge orang lain. Yang menjudge orang lain itu hanya MUI, itu memang bagiannya MUI. Kalau MUI menjudge, kita nggak boleh baper, nggak boleh bete, karena memang tugasnya majelis ulama itu adalah mengeluarkan sebuah fatwa hukum halal dan haram. Justru yang kita tuh agak baper dan kayak kurang terima, kalau kita sebagai orang awam baru juga hijrah menjudge orang lain, padahal kita nggak punya kaidah-kaidah ilmu untuk menyampaikan sebuah fatwa. Biarin aja bagian fatwa itu dari para ulama, baik yang tergabung dalam sebuah organisasi seperti MUI maupun yang tergabung dalam ormas seperti NU dan Muhammadiyah dan seterusnya, ataupun dia secara personal. Ada yang punya kapasitas keilmuan sampai derajat ulama, beliau mengeluarkan fatwa dan itu boleh, sangat sah. Tapi kita no judgment. Jadi hashtag itu tuh bukan untuk ulama. Hashtag itu untuk saya, untuk kita semua yang masih sama-sama belajar. Sehingga kita mencoba untuk respect pada orang lain, tidak mau menjudge orang lain. Kalaupun menurut kita negatif, kita doain, bukan kita hakimin. Kita doain supaya Allah kasih dia petunjuk supaya meninggalkan perbuatan yang dosa. Kalau tidak dosa, makanan, minuman, hubungan ataupun tongkrongannya, maka itu masuk ke area mubah. Dan dalam Islam, area mubah itu adalah area yang paling luas. Lebih luas daripada yang wajib, lebih luas daripada yang sunnah, lebih luas daripada yang makruh, lebih luas daripada yang haram. Yang paling luas area dalam syariat Islam adalah area yang mubah. Kenapa saya katakan lebih luas? Terutama dalam konteks daily kehidupan kita, bukan dalam konteks ibadah. Diambil dari sebuah kaidah fikih yang ulama menyimpulkan dalam istilahnya usul fiqh, al-aslu fil asya ibahah. Semua hal dasarnya itu boleh, mubah. Semua hal selain ibadah ya, dasarnya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalimat kecuali berarti kalimat spesifikasi. Ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau bahasa fikih disebut dengan dawabit. Terus secara umum boleh, berarti area yang boleh itu dalam Islam itu luas. Dan karena Islam membolehkan, kenapa kita tiba-tiba mengeluarkan sebuah fatwa tidak boleh? Kalau dalam Islam boleh, kita tidak boleh mengatakan, oh itu sia-sia, itu tidak boleh, itu apa buang-buang waktu segala macam, nggak bisa. Karena dalam Islam juga boleh. Jadi buat yang mau nongkrong sambil ngopi-ngopi, mubah. Nggak bisa kita katakan daripada nongkrong ngopi-ngopi, daripada kita ngabisin waktu nggak jelas, belum tentu nggak jelas. Tapi yang ini pastinya lebih baik. Jadi itu sesuatu yang boleh, tapi ini lebih baik, ini lebih aman nih statement kayak gini. Narasi kayak gini tuh kalau bisa jadi template berpikir kita bahwa yang itu boleh, yang ini lebih baik. Bukan yang ini baik, yang itu buruk, bukan. Jangan dibenturin. Yang itu boleh, duduk, main, nongkrong, jalan, wisata segala macam boleh, tapi ini lebih baik karena di sini kita belajar tentang ilmu, kebesaran Allah dan segala macam. Tapi kalau nggak duduk di sini, ya nggak apa-apa. Namanya juga boleh ibahah. Kalau dia habisin waktu hari minggunya dengan kayak olahraga, bukan hanya ibahah, malah sunnah, malah mustahab, malah berpahala. Kalau dia menutup aurat, kemudian dia olahraganya olahraga yang sifatnya tidak menyakiti orang lain.
Kalau menyakiti orang lain nanti ada pembahasan fikih tersendiri. Maka itu malah berpahala. Tapi kan bisa nanti, ya siapa tahu dia habis olahraga dia punya kajian sendiri yang kita nggak tahu. Lagian kan kajian ilmu bukan hanya kita, ada banyak kajian ilmu dengan berbagai macam model yang intinya sama-sama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tinggal respect kepada orang lain. Dulu ada cerita di zaman Khalifah Nuruddin Zinki. Teman-teman pernah baca buku tentang Nuruddin Zinki atau dengar kisah Nuruddin Zinki? Boleh angkat tangan. Yang pernah tahu tentang Nuruddin Zinki? Nggak tahu. Salahuddin Al-Ayyubi ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Salahuddin Al-Ayyubi? Sedikit. Haranataki? Nuruddin Zinki itu adalah Khalifah Islam yang Rasyidin, disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Yang keberapa? Yang keenam. Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam yang kita kenal cuma 4 tambah 1. 4 ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah pasti itu. Karena beliau generasi terbaik, yaitu generasi sahabat. Lalu loncat ke generasi tabi'in, ada Umar bin Abdul Aziz. Ini cucunya Umar bin Khattab. Tapi dia generasinya bukan sahabat, tapi tabi'in, generasi kedua, masih generasi terbaik. Loncat beberapa ratus tahun kemudian, muncul lagi sosok Khalifah Rasyid yang luar biasa, namanya Nuruddin Zinki. Orang Turki aslinya. Tapi ibu kota negaranya ada di Aleppo yang sekarang dibombardir. Nuruddin Zinki ini adalah mentornya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi salah satu tokoh fenomenal dalam Islam, jenderal atau panglima militer yang membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan kaum salib. Masjid Al-Aqsa beberapa kali dibebaskan, terus dikuasai lagi oleh orang kafir, terus dibebaskan, dikuasai lagi. Jadi ada beberapa hero yang muncul dalam episode panjang sejarah Masjid Al-Aqsa. Hero pertamanya adalah Umar bin Khattab. Nanti muncul lagi hero-hero berikutnya sampai salah satu yang cukup lama dan lama pembahasannya dan fenomenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan gurunya Salahuddin, Nuruddin Zinki. Nuruddin Zinki ini pernah dalam satu perjalanan perang gitu ya. Karena masa itu Islam sedang lagi ada perang yang panjang melawan kaum salib di daerah Timur Tengah. Nah, Nuruddin Zinki lagi melakukan perjalanan panjang, tiba-tiba di sebuah camp militernya dia mengadakan acara lomba berkuda. Jadi bukan berkuda dalam rangka perang, tapi lomba berkuda, kontes gitu, kayak games. Jadi dia bikin games, lomba berkuda yang kecepatan tinggi, siapa yang lebih duluan sampai, kemudian nanti ada freestyle. Kalau naik motor kan ada yang lomba cepat, ada yang lomba kayak ngulik gitu kan, ada triknya freestyle, gak pakai tangan, terus nyetir sendiri, jadi kayak motor hantu ya. Jadi freestyler lah gitu kan ya, free ride. Nah ini mereka kayak lagi bikin kontes game, ada Fast and Furious-nya, ada yang versi freestyle-nya. Ketika Nuruddin Zinki lagi bikin kayak game kuda gitu, tiba-tiba ada seorang laki-laki di Aleppo. Dia bisa dibilang kayak ahli ibadah gitu, bukan seorang penguasa, bukan seorang ulama, bukan juga seorang aktivis dakwah, ahli ibadah gitu di masjid. Beliau ngajar di masjid, beribadah di masjid. Bikin surat beliau, kalau bahasa kita sekarang kayak posting gitu. Bikin surat, dikirimin ke Nuruddin Zinki. Isi suratnya apa? Isi suratnya judgment. Isi suratnya itu menghakimi. Isi suratnya tuh marah-marah. Kalau bahasa kita sekarang tiba-tiba, misalnya nih, ini analogi sosial media ya. Nuruddin Zinki bikin kontes. Udah gitu di story, di feed, di posting di IG. Tiba-tiba dia komen. Nah, orang ini kok komen, siapa orang ini? Ahli ibadah.
Siapa orang ini? Ahli yang mengajarkan ilmu di masjid. Beliau komen di postingan Nuruddin_Zinki. Lagi posting apa nih? Lagi posting main. Kan banyak main, banyak manfaat itu kan. Lagi posting main, lagi posting kayak kontes, lagi posting ada event gitu. Eventnya bentuknya lebih ke entertain. Komen dia, komennya panjang lagi tuh, di scroll aja nggak beres-beres. Panjang banget komennya. Dalam bahasa sekarang, kalau dulu bentuknya surat dikirimin. Nah, isi komennya dia bilang, ya Nuruddin, wahai Nuruddin, ittaqillah. Sering kan orang sekarang dikit-dikit ittaqillah gitu kan ya. Karena dianggap kita ini kayak nggak bertakwa banget gitu. Kayak nggak ngerti banget tentang hal haram. Ittaqillah kata dia. Takutlah kamu kepada Allah dari perbuatan yang sia-sia. Ini semuanya mubazir, waktu segala macam. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, tidak mengandung zikir segala. Wah panjang banget tuh. Semuanya ujung-ujungnya kamu telah mencampakkan dirimu dan pasukanmu ke dalam api neraka. Ngeri ya. Ini komen pro banget nih. Jadi kamu sudah mencampakkan dirimu dan pasukanmu ke dalam api neraka gara-gara bikin game, gara-gara bikin event yang sifatnya entertain, bukannya sholat, bukannya zikir, bukannya apa, tapi malah berhibur. Orang rame, wah bener nih Nuruddin Zinki ini udah melenceng dari syariat. Nuruddin yang sekarang udah beda dengan Nuruddin yang dulu, gitu kan ya. Dia udah nggak sama lagi kan. Suka kadang-kadang kita mendengar ada cerita tentang seorang ustadz yang beliau punya strategi apa, kemudian kita sebagai jamaah mengatakan ustadznya udah beda, udah nggak kayak dulu. Ini kekecewaan yang sifatnya spontan. Lalu ketika dia dipublish, jadilah kekecewaan berjamaah. Semua orang kecewa sama Nuruddin Zinki. Akhirnya karena ini udah jadi kayak semacam bulian di sosial media, jadi fitnah, jadi hoax, jadi repostnya kemana-mana. Ternyata komen tadi di capture terus di repost lagi, rame lagi di Twitter jadi trending, di Line jadi trending kalau bahasa sekarang. Karena dua aplikasi ini yang biasanya bikin trending topik. Kalau di sosial media yang sifatnya Instagram, dia bukan bikin trending, dia bikinnya branding. Instagram itu tools membuat branding. Tapi kalau mau trending itu biasanya mulainya kalau nggak di Line, di Twitter biasanya tools membuat trend. Akhirnya Nuruddin mereplay komen yang tadi panjang banget yang di scroll gak beres-beres itu, di replay sama Nuruddin. Bahasa kita sekarang, kalau bahasa dulu dibalas suratnya, surat terbuka. Kata Nuruddin Zinki, beliau orang yang luar biasa soleh, khalifah, presiden, plus hafiz hadis, plus mujahid. Ini orang luar biasa nih. Makanya ulama mengangkat beliau menjadi salah satu di antara cuma 6 khulafaur rasyidin yang terkenal dalam sejarah Islam. Padahal ada Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Saifuddin Qutuz, ada Harun Ar-Rasyid, ada banyak nama-nama besar dalam sejarah Islam. Tapi yang masuk kategori khulafaur rasyidin cuma 6. Raja-raja hebat dan adil dalam Islam itu banyak banget. Sejarah-sejarah pembebasan negeri yang mereka lakukan itu macam-macam. Belum lagi nanti ada Tariq bin Ziyad. Ada banyak nama besar lah dalam sejarah Islam kan. Tapi yang masuk kategori Khulafaur Rasyidin cuma 6 orang. Dan yang ke-6-nya Nuruddin Zinki. Dari situ ketahuan ya kualitas Nuruddin Zinki itu kayak gimana. Orang yang luar biasa. Tapi dibully dengan tuduhan mencampakkan dirinya dan orang lain ke dalam api neraka. Dibalas sama Nuruddin Zinki. Dibalas kata Nuruddin Zinki, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi fillah, saudaraku karena Allah. Balasannya santun. Karena sifat mukmin harusnya santun, layyin, lemah lembut. Kamu salah memahami apa yang terjadi. Kami bukan sedang bersenda gurau sia-sia, apalagi sampai berbuat dosa. Saya sengaja mengadakan acara ini, kalau bahasa kita event ini, karena selama berbulan-bulan ini kami tidak pernah berhenti turun ke medan peperangan. Saya, prajurit saya, kendaraan-kendaraan kami yaitu onta dan kuda, terus dari satu peperangan ke peperangan yang lain.
Sehingga yang kami lihat di depan mata kami hanyalah orang terluka, darah, kemudian pedang, kemudian pokoknya kecamuk kolosal perang itu kami lihat setiap saat. Dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu musuh ke musuh yang lain. Sehingga pada satu hari aku melihat keadaan prajuritku mulai kelelahan. Aku melihat keadaan kendaraan-kendaraan kami mulai stres. Kuda dan ontanya mulai stres karena serius terus, tegang terus kan. Namanya juga perang kan, tegang terus nih. Kendaraan kami stres, prajurit kami mulai lelah, mulai bosan. Akhirnya setelah sekian bulan berjihad, saya mencoba menghibur mereka, jadi kayak break sebentar dengan event yang itu pun tidak lepas dari kaidah perang, yaitu berkuda, memanah. Cuman sekarang dibikinnya bukan tegang, dibikinnya fun, sambil saling ketawa, ngetawain, diketawain gitu. Tapi ya intinya tetap berkuda, memanah, gulat, cuman dalam event yang lebih santai. Supaya apa? Jadi break buat mereka, biar lebih santai buat mereka. Tujuannya setelah selesai event ini, kuda dan onta kami mulai lebih siap dipakai lagi untuk berjihad, dan prajurit kami solid dalam ukhuwah mereka semakin terjaga. Itulah alasan kenapa saya mengadakan acara ini. Kalau bahasa kita tuh kayak bikin mukhayyam, sesekali gathering, setelah sekian kali kita bikin event dakwah, kayak hektik banget jadwal kita, akhirnya udah deh kita gathering yuk sesekali. Orang di luar dakwah tapi kok acaranya main-main, gitu kan ya. Nah setelah Nuruddin Zinki menjawab pertanyaan ini, barulah orang tadi paham, oh gitu. Sementara dia sendiri yang mengkritik orang, dia tinggalnya di masjid. Santai, tidurnya teratur, makan teratur, tilawah teratur, ibadah teratur, gak pernah melihat sesuatu yang mengerikan, gak pernah melihat orang tangannya keputus, gak pernah melihat orang yang kepalanya kayak gitu kondisi peperangan, gak pernah melihat darah, gak pernah melihat kesusahan, orang menjerit kesakitan, orang yang nazak atau sakratul maut. Enggak, dia di masjid duduk ngajar kayak gini kan enak nih, santai. Udah beres ngajar, ibadah lagi, sholat, itikaf, tilawah, besok ngajar lagi. Jadi wajar loh kalau dia berpikir bahwa itu sia-sia, karena buat dia sebetulnya hidupnya udah penuh dengan rehat. Sedangkan Nuruddin Zinki hidupnya rush terus, hektik terus, dengan dalam keadaan tegang terus. Baru dia kemudian paham. Ini pelajaran teman-teman buat kita, supaya kita no judgment tadi. Jangan mudah menghakimi orang lain, karena tidak selalu yang kita lihat tentang seseorang itu angle kita adalah angle yang paling mewakili keadaan sebenarnya. Belum tentu. Bisa jadi angle kita kebalikan dari apa yang terjadi. Kayak tadi, yang terjadi dianggap sia-sia, mencampakkan diri ke neraka, ternyata justru itu break untuk bisa lebih semangat lagi dalam beramal soleh. Karena sifat dari manusia itu gampang bosan. Sehingga ketika sebelum turun surat Yusuf itu juga adegannya asbabun nuzulnya gara-gara bosan tuh. Teman-teman kalau baca Al-Quran coba baca asbabun nuzulnya. Surat Yusuf itu kan turun gara-gara request sahabat pengen ayat yang sifatnya story.